Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel Aldi Saputra. Dukung terus channel Aldi Saputra dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Di manakah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Palestina? Kita melihat banyak kematian dan kehancuran di Palestina, khususnya di jalur Gaza. Pertanyaan yang selalu muncul, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan intervensi dengan pertolongannya? Mengapa Tuhan tidak melakukan sesuatu untuk menghentikan semua penderitaan ini? Di mana Tuhan dalam semua ini? Apakah Tuhan menyaksikan apa yang terjadi? Dan apakah Tuhan sadar akan apa yang terjadi? Jawabannya sangat sederhana dan jelas dari sudut pandang iman adalah ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sadar dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Dia membiarkan apa yang terjadi karena ada alasan atau hikmah tertentu di baliknya. Ada kebijaksanaan ilahiyah di sini. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan berlakunya hal-hal sebagaimana adanya? Satu alasan sederhana dan mendasar bahwa Tuhan Maha Kuasa mengendalikan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengatur semua hal hingga detail, micromanajemen, jika Dia berkehendak, tapi Dia tidak melakukannya. Dia menyerahkan hal-hal itu kepada keinginan dan tindakan makhluk-makhluknya. Manusia juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki kehendak bebas. Kita bisa memilih untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau melakukan tindakan yang bermanfaat bagi sesama manusia. Itu pilihan kita. Jika Tuhan mengintervensi setiap saat, mengatakan seseorang ingin menyakiti orang lain, maka kebebasan memilih manusia tidak ada lagi. Orang tidak akan pernah bebas melakukan kesalahan dan akan selalu melakukan apa yang benar. Orang tak pernah bisa belajar dari setiap kesalahan yang diperbuatnya. Bahkan orang yang mempunyai kecenderungan melakukan sesuatu yang salah tetapi Tuhan tidak mengizinkannya melakukan kecenderungan itu berarti Tuhan menghabisi makna keseluruhan dari tujuannya memberikan kebebasan memilih dan berkehendak bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai alasan dan kebijaksanaannya sendiri saat memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih, kebebasan berkehendak dan kemampuan untuk berbuat baik yang menguntungkan atau merugikan orang lain. Tapi tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai dan menghakimi kita, dan itu bagian dari seluruh rencana dan kehendaknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk yang bisa memilih untuk mencintainya. Jika ada orang yang sengaja memilih untuk mencintai Tuhan, pada saat yang sama juga ada sebaliknya, mereka yang sengaja atau memiliki kemampuan untuk tidak mencintainya. Salah satu bagian dari kecintaan kepada Tuhan itu adalah sikap cinta sesama kepada manusia, merawat kemanusiaan. Sebaliknya, orang yang diubah dari Tuhan juga akan diubah dari kemanusiaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melestarikan semua itu. Tapi tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menghakimi kita dalam kehidupan selanjutnya, dan menghargai atau menghukum berdasarkan pilihan dalam hidup ini. Itu bagian dari rencana besarnya untuk membiarkan hal ini terjadi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya akan mengizinkannya sampai batas tertentu. Itu pun sudah begitu banyak hal-hal yang tidak kita pahami ditolerir oleh Tuhan. Kita menyaksikan angka kematian yang terus bertambah, memamerkan tanah dan harta benda di Gaza, dan seterusnya. Kita tahu bahwa Tuhan akan campur tangan dan akan mengakhiri semua kezaliman ini. Namun sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita untuk melihat seberapa banyak kesabaran yang akan kita miliki dalam situasi yang sulit ini. Berbicara tentang ujian, saat kita memikirkan orang-orang Palestina yang mengalami serangkaian ujian itu, sebetulnya kita juga sedang diuji. Kita bisa duduk di ruang tamu yang sejuk, tidur di rumah yang nyaman, berjalan-jalan dengan bebas, bekerja dan hidup seperti biasa. Kita perlu bertanya, apa yang kita lakukan? Dan bukan hanya kita, tetapi para pemimpin dunia, apa yang mereka lakukan? Tuhan juga menguji kita semuanya. Kita semua sedang diuji, dan respon kita terhadap ujian itu menjadi dasar apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganjar kita dengan kebaikan atau menyalahkan bahkan menyiksa kita. Jika kita sabar dalam menghadapi kesulitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan kebaikan. Namun tatkala kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sah secara agama, maka kita telah gagal dalam ujian Tuhan. Kita marah jika seseorang menyakiti kita. Itu biasa. Tapi begitu kita membalas dengan menyakiti orang itu secara berlebihan, ini disebut melampaui batas. Inilah yang selalu dikatakan Al-Quran,
jangan melampaui batas. Kita bisa bersabar, kita bisa memaafkan. Ketika kita mengklaim hak kita, kita dapat mengambil apa yang telah diambil dari kita. Kita berhak membalas sejauh kerugian yang ditimpakan kepada kita, tetapi untuk memaafkan lebih baik. Sementara Al-Quran mengambil posisi yang berbeda, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Islam membolehkan orang yang terzalimi untuk membalas kerugian yang ditimbulkan pada Anda asal tidak melampaui batas. Tapi Al-Quran menegaskan bahwa memaafkan lebih baik. Bahasa Al-Quran ini merupakan kombinasi, mata dengan mata, dan siapapun yang menamparkan pipi kananmu, berilah juga ke arah pipi kirimu. Al-Quran menunjukkan bahwa kita sebenarnya tengah diuji. Bagaimana respon kita terhadap bahaya yang ditimbulkan pada kita bakal menjadi dasar apakah kita akan mendapatkan pahala atau hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyangkut serangan kelompok komunikasi Hamas terhadap Israel pada tanggal 7 Oktober silam, perspektif yang sama juga berlaku. Bagaimana orang Israel merespons juga menjadi landasan untuk menilai atau menghakimi mereka. Apakah mereka akan membalas mata dengan mata, atau 100 mata untuk 1 mata? Apakah tanggapan mereka proporsional dan masuk akal? Apakah respons mereka dimaksudkan untuk benar-benar membasmi seluruh warga Gaza? Yang kita saksikan hari ini bahwa Israel melakukan genosida atas semua warga jalur Gaza. Mereka percaya bahwa Hamas dilindungi oleh warga sipil. Maka untuk membasmi Hamas sebagai musuh harus terlebih dahulu menggambarkan warga sipil. Semua ini akan dibahas. Mereka harus mempertanggungjawabkan kejahatan yang mereka lakukan. Jika tidak di pengadilan hukum internasional di sini, di dunia ini, mereka tidak akan bisa lari dari pengadilan absolut dalam domain Tuhan di akhirat kelak. Al-Quran mengingatkan kita Maliki Yaumidin, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa segala urusan pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menguasai hari penyelesaian secara terus-menerus. Bagi Muslim, hari penyelesaiannya sangat mengerikan. Kita saja bisa lolos dengan pengadilan kehidupan di dunia, tapi kita tidak bisa lolos dengan mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Sebagai kesimpulan, kita perlu menyiapkan beberapa hal. Ada beberapa alasan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan terjadinya penderitaan di dunia ini. Kita menyaksikannya sangat mengerikan dan kita terus-menerus berdoa agar itu semua berakhir. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada manusia, bahkan untuk menyakiti orang lain. Terkadang Dia membiarkan kezaliman sampai pada batas tertentu. Tapi ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum para pelakunya demi tegaknya keadilan, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan selanjutnya di akhirat. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji orang-orang yang beriman. Ketiga, begitu banyak hikmah dan kebaikan yang terbit dari apa yang kita saksikan sebagai kejahatan atau kezaliman. Dalam otak kita, tidak mungkin akan muncul sesuatu yang baik dari apa yang kita pahami sebagai bahaya, pembunuhan, kezaliman, dan lain-lain. Rasanya tidak ada gunanya sekarang untuk berbicara kemungkinan bahwa kebaikan akan datang di atas kehancuran jalur Gaza. Sulit membayangkan masa depan bisa cerah di sana. Namun terlepas dari kekacauan distopia yang kita lihat sekarang, ada harapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat kekacauan itu. Situasi yang terjadi berlangsung di Gaza hari ini, sebagaimana ungkapan sebuah pepatah, bagaikan burung phoenix bangkit dari abu, burung phoenix bangkit dari abu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan sesuatu yang baik, dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan melihatnya bahkan dalam hidup kita. Dan kita berdoa untuk itu. Bebaskan Palestina. Semoga bermanfaat dan ambil hikmahnya. Silakan subscribe, like, dan bagikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.